Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung. Jantung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, atrium atau serambi jantung kanan, berfungsi menerima darah dari pembuluh darah dan memompanya ke bilik kanan. Yang kedua, vertikal atau bilik jantung kanan, berfungsi menerima darah dari serambi kanan, kemudian memompanya menuju ke paru-paru. Yang ketiga, serambi jantung kiri, berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya ke bilik kiri. Yang keempat, bilik jantung kiri, berfungsi menerima darah yang mengandung oksigen lalu memompanya ke seluruh tubuh. Masing-masing ruang memiliki tugasnya masing-masing. Selain ruang, struktur anatomi jantung terdiri dari: yang pertama, aorta atau arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. Yang kedua, vena cava superior, pembuluh darah yang terhubung dengan atrium kanan. Yang ketiga, katup trikuspid, mengatur aliran darah yang ada di serambi dan bilik kanan. Yang keempat, katup aorta, mengatur aliran darah kaya oksigen yang mengalir bilik kiri ke aorta. Yang kelima, katup mitral, menjaga agar aliran darah tidak mengalir dari vertikal kiri ke atrium kiri. Yang keenam, katup pulmonal, mengatur aliran darah yang ada di serambi dan bilik kiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk mereproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Sistem reproduksi pada pria. Yang pertama itu ada penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantung kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga, testis. Testis adalah sepasang organ pada sistem reproduksi laki-laki yang terletak dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Yang selanjutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama itu adalah ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval yang berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua, tuba Fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba Fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Proses pembuahan bisa terjadi pada organ ini. Yang ketiga, rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang selama kehamilan. Bagian bawah atau leher rahim yang berhubungan dengan vagina dikenal sebagai serviks. Yang keempat, vagina. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan oleh penis melalui dalam organ ini.